Selamat pagi buat kita semua. Ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan? Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan Allah kita yang dahsyat, yang senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Hati kami Tuhan penuh dengan kerinduan akan Engkau Yesus. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Bapa. Puaskan tubuh, roh, dan jiwa kami Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini Bapa. Kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan hadirat-Mu Yesus. Sebagai tanda kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, untuk berada dalam hadirat-Mu, untuk ada dalam bait kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan satu hal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bawa segenap kerinduan kita katakan di hadapan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, ya Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu. Satu hal Tuhan, satu hal yang kami rindukan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
kamu saudara. Satu hal yang ku rindu, Ya Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kita padamu, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami memuji. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
padamu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, ya Allah, ya Roh Kudus. Penuhi setiap hati, lawat setiap kami Tuhan yang datang dalam kerinduan kami. Kami boleh mengalami-Mu, berjumpa dengan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih setia dan kemurahan-Mu atas hidup kami Yesus. Ini kerinduan hati setiap kami Bapa. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami lawatan-Mu, dipenuhi dengan urapan-Mu Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau berkata kami siap Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, menikmati setiap kemurahan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau menikmati Tuhan. Kami mau menikmati setiap kasih anugerah-Mu di tempat ini yang dicurahkan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan kami menikmati di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Yesus. Terima kasih Yesus. Dan menikmati semua kemurahan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan. Dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Dan menikmati semua kemurahan. Dengan imanmu sekali lagi katakan. Dan menikmati semua kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan akan janji firman-Mu. Kami tahu akan perkataan-Mu bagi setiap kami. Ada begitu banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih Tuhan. Dan kami percaya kami ada dalam bilangan orang-orang yang terpilih Tuhan. Dan kami percaya dengan iman teguh kami di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ada begitu banyak orang datang Tuhan kepada Engkau Yesus, tapi tidak banyak yang mampu menikmati dan memikat hati-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini kami mendapatkan isi hati-Mu Tuhan, dan kami mampu menikmati itu dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau menikmati, kami mau mengecap setiap kebaikan Tuhan pagi hari ini.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang rindu, semua yang menerima berkat Tuhan dan mau menikmati hadirat Tuhan, katakan bersama, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba tengok-tengok orang yang dikasihi Tuhan, ada di samping kanan, kiri, depan, dan belakang saudara. Kasih tos, kasih shalom, boleh pakai. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kebaikan Tuhan di tempat ini, saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, katakan bersama-sama, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Bersama-sama kecaplah. Ucaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, amin, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang
memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, katakan selamanya. Engkau yang mengasihi setiap kami, bahkan Engkau yang memberikan kuasa bagi setiap kehidupan kami. Haleluya, Ku diberi kuasa. Kuasa dan Raja mulia Untuk apa? menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dan
Terpujilah Engkau namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara terkasih. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi kaki kami Tuhan. Dia akan menuntun kami Tuhan, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan Tuhan. Dunia boleh berkata kalau hari depan penuh dengan kegelapan, tapi kami percaya Engkau terang dunia Tuhan. Engkau akan menerangi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami boleh proklamirkan itu dalam kehidupan kami. Kami boleh berkata dalam hati kami, dengan iman percaya kami yang teguh dalam nama Yesus, Engkau memilih kami menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami hanya mampu berjalan dalam Engkau Tuhan, dengan terang kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini saat kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala macam pergumulan kami, kekhawatiran, ketakutan kami Tuhan, biarlah umat-Mu, jemaat-Mu pagi hari ini, GBI Alberta Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang beserta dengan kami, yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menjawab doa kami dalam waktu-Mu yang tepat Tuhan, dalam ketepatan waktu-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami izinkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan, karena seringkali Tuhan, bahwa apa yang kami pikirkan itu tidak terjadi. Engkau tahu Bapa, apa yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat pujian ini, katakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang kami harapkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang menjawab setiap permohonan kami. Dengan cara-Mu, Tuhan, dengan waktu-Mu, Tuhan, akan melihat Kita jadikan semua. Yesus lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan.
mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang lebih Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadi. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Yesus jadikan semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan melihat Tuhan setiap campur tangan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Sekalipun dunia mengatakan tentang kekhawatiran dan ketakutan Tuhan, namun kami percaya di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan, di dalam nama Yesus selalu ada kelepasan, di dalam nama Yesus selalu ada kesembuhan Tuhan. Dan kami percaya akan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menunggu hingga waktu-Mu tepat dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong umat-Mu, menolong anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin menyesatkan hidup kami, kami hanya terus mau bergantung kepada Engkau, bersandar kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat dengan cara-Mu Tuhan, di waktu yang tepat, kami melihat Yesus menjadikan semuanya nyata. Yesus menjadikan semuanya lebih baik. Amin saudara. Katakan Yesus jadikan semuanya lebih baik. Katakan dengan imanmu, Yesus lakukan semua menjadi lebih baik. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Sekali lagi, dengan caranya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus. Yesus jadikan semua. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya mengundang hamba-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar enak untuk kami nyanyikan, bukan hanya sekedar indah kata-katanya, ataupun enak lirik atau melodinya Tuhan, tetapi itu merupakan pernyataan iman kami Tuhan. Ketika kami sedang lemah, kami tetap berpegang bahwa Engkau cinta kepada kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mendengar lebih dari apa yang kami doakan, dan pada waktu-Mu, waktu yang tepat, Engkau pasti memberikan yang terbaik. Lebih baik dari apa yang bisa kami pikirkan, lebih baik dari apa yang bisa kami minta, karena Engkau cinta kepada kami. Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau kami pernah ragu terhadap Engkau, kalau kami pernah mengeluh, kalau kami pernah komplain, kalau kami bahkan pernah ngambek sama Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hati ini kembali Tuhan pulihkan. Hati ini kembali Tuhan ubah menjadi tanah yang subur, supaya ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, dia bisa jatuh di tanah yang subur, berakar, berbuah di dalam hidup kami. Iman kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan cinta akan Engkau, dan semangat kami kembali membara, roh kami menyala-nyala, karena
Karena kami ingat betapa Engkau cinta kepada kami sampai Engkau rela mengorbankan hidupmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Kami percaya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah sesi pemberitaan ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyatukan hati kami di dalam nama Yesus. Kami usir, kami ikat, terkutuk dan keluar semua roh-roh yang tidak berasal dari kerajaan surga. Engkau kami ikat, kami usir, kutuk keluar dari hati kami, dari pikiran kami, dari ruangan kami, dimanapun kami beribadah. Dan kami mengundang Roh Kudus untuk berkarya, mengubah hati kami, mengubah pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mempercaya bersama kita, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita sudah masuk di bulan November. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gereja kita ini sudah mulai dihiasi dengan hiasan-hiasan Natal. Karena nggak terasa sebentar lagi kita akan Natal begitu ya. Kita tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap, seluruh panitia berharap Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama. Nggak sekedar online dari rumah, karena tetap aja rasanya beda ya Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya ingin berbicara bagaimana kita punya batin yang sehat di tengah tantangan zaman. Karena itu tema yang diseragamkan di seluruh Sinode Gereja Bethel Indonesia. Dan untuk minggu ini kita belajar bagaimana kita mengatasi rasa frustrasi. Sebelumnya saya ingin tanya dulu Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara kita yang tidak pernah mengalami rasa kecewa? Boleh angkat tangannya. Tidak pernah mengalami rasa putus asa? Boleh angkat tangannya. Tidak pernah mengalami rasa depresi, frustrasi, stres? Saya rasa kita semua pernah mengalaminya. Mau yang anak sekolah, anak SD, kalau Bapak Ibu Saudara tanya, saya suka dengarkan anak saya pulang sekolah cerita, rasanya udah bawa tas ransel gitu ya, bawa laptop juga di hari-hari tertentu, bawa gantungan di lehernya ada tas bekal begitu ya, udah kayak orang mau pindahan. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dengan muka yang capek walaupun tertutup masker begitu kan, karena pakai masker seharian. Begitu dia buka maskernya, dia duduk di sofa dan bro gitu, menjatuhkan dirinya. Lalu mulai dia cerita, capek deh mami, tuh guru ya bikin stres aja, udah kasih ulangan, kasih tugas begini begitu, besok mesti dikumpulin. Anak SD sudah bisa stres. Lain hari lagi dia cerita, capek deh mami, aku udah belajar bener-bener, ternyata soalnya lebih susah banget, sampai akhirnya nanti diulang lagi karena satu kelas banyakan yang jeleknya, hampir gak ada yang bagusnya. Capek deh aku, udah deh aku putus asa deh belajarnya. Anak SD bisa stres. Yang emak-emak bisa stres nggak? Bisa, cepet banget jawabnya emak-emak. Bisa sekalian curhat colongan. Menghadapi anak stres, gimana sih ini? Tugas banyak banget, mana besok disuruh beli ini, udah sore, mama gimana sih pulang udah sore, mesti beli ini, beli itu buat besok hari pelajaran sekolah. Belum lagi suami pulang begitu ya, belum lagi anaknya, kalau anaknya ada 10 diurusin dengan berbagai macam, belum lagi urusan yang lain. Mama stres, masak belum jadi, anak udah pulang sekolah mau makan, suami tiba-tiba pulang ngomel-ngomel, udah stres. Kalau bukan anak SD yang udah kuliah, bisa stres nggak? Nggak jawab, manggut. Bisa banget gitu kan. Apalagi yang udah mulai menjelang skripsi, udah bikin capek-capek semalaman, mata sampai diganjel pakai tusuk gigi atau korek api, udah bikin berbab-bab sesuai dengan yang dosennya mau, tiba-tiba dengan semangat besok nemuin dosen, nggak sampai 5 menit, pengerjaan 5 jam cuma dibolak-balik, coret, revisi, balikin, tanpa penjelasan. Itu bikin stres, bikin frustrasi. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Kak Cindy dan Kak Andri dari GBI Basilea begitu ya. Dia bilang banyak anak muda zaman sekarang yang semakin stres menghadapi hidup ini. Bukan karena orang zaman dulu bilang, anak sekarang mah mental tempe, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit berhenti, resign, dikit-dikit susah. Bukan. Tapi karena memang tantangan zamannya lebih berat.
Ada banyak orang-orang muda yang mengalami stres ketika mereka bekerja di kantor, mereka menghadapi atasan yang tidak sesuai, atasan yang menindas, mereka berhadapan dengan teman-teman di kiri kanannya yang justru sengaja menghimpit mereka, begitu ya. Kemudian mereka berhadapan dengan bawahan yang sekarang tidak mau tunduk kepada mereka dan sebagainya. Belum lagi kemacetan, Bapak Ibu Saudara, Jakarta di mana ada yang tidak macet? Mau pagi, siang, sore, malam semuanya macet. Jadi kalau kita janji ketemuan sama orang, kita masuk kantor, kita datang ibadah, atau kita pergi ke satu tempat lalu kemudian maaf ya saya terlambat karena macet, orang akan bilang apa? Klise, basi, perginya pagian dong, dimana sih nggak ada macet. Nah, untuk jarak yang dekat aja yang dulu mungkin kita bisa tempuh 30 menit, itu bisa jadi 2 jam. Bapak Ibu Saudara yang suka jalan-jalan dari Sunter ke daerah Kelapa Gading, pernah ngalamin dari Sunter sini ke Kelapa Gading 3 jam? Pasti yang manggut-manggut pernah. Sering banget kejadian kayak gitu, padahal udah dilewatin, ada apa? Nggak ada apa-apa, macet aja gitu. Kondisi seperti itu membuat kita stres, mau pergi aja udah stres, udah frustrasi, capek deh ntar di jalan bakal begini begitu. Karena apa? BBM juga naik. Nggak mungkin kita di dalam macet kita matiin mesin mobil sebentar mau maju nyalain lagi kan? Mati nyala mana lebih boros. Belum lagi apa? Harga telur, ibu-ibu, bapak-bapak yang suka makan telur, dibandingkan 3 bulan lalu harganya naik berapa? Saya bukan pedagang telur ya, Bapak Ibu Saudara, bukan. Tapi yang pedagang telur pasti tahu. Nah, itu udah senyum-senyum. Harganya naik, turunnya sedikit, naiknya lebih banyak. Gas LPG berapa Bapak Ibu? Gak tahu, cuma beli makanan. Sekarang lebih banyak orang yang pakai catering, lebih banyak orang yang beli sayur matang karena gasnya naik sekian ratus %. Ibu Wiwin manggut-manggut, benar, karena tiap hari masak banyak. Semua itu membuat kita stres, membuat kita frustrasi. Ini mau apa sih? Belum lagi kalau mikirin tentang isu-isu yang akan terjadi. Udah mulai kedengeran capres, cawapres, pilih siapa. Mungkin Bapak Ibu Saudara udah mulai kedengeran. Jadi kita dihasut-hasut pilih si ini, pilih si itu. Mungkin udah mulai ada grup-grup khusus yang membicarakan politik. Tahun depan akan ada siapa, pilih siapa, satukan suara. Lalu kita bingung mau pilih siapa karena standar yang ditetapkan sudah begitu tinggi. Dan calon yang lain apakah bisa sebaik itu atau lebih baik dari itu. Kita bingung mau pilih siapa. Lebih jauh lagi isu-isu global tentang dunia. Bapak Ibu Saudara pasti mendengar tentang perubahan iklim, betul? Katanya akan terjadi krisis pangan menjelang pertengahan tahun sampai ke akhir tahun depan. Akan terjadi kekeringan, akan terjadi tenggelam, banjir dan sebagainya. Lalu kemudian kita bingung memikirkan mulai dari yang di dalam rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita, sampai ke yang lebih luas bangsa dan negara, sampai ke yang lebih luas dunia. Semua itu bikin kita stres, frustrasi, depresi. Nonton drakor aja bisa stres, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Turun naik emosi kita dipengaruhi. Apalagi kalau nontonnya yang film baru, belum ada sambungannya, stres nungguinnya. Jadi hari ini kita ingin belajar bagaimana kita bisa mengatasi rasa frustrasi kita dengan cara kita. Apakah Tuhan peduli dengan rasa frustrasi kita? Apakah Tuhan care dengan rasa putus asa kita? Gak beriman, stres, kurang percaya, depresi, banyak baca Alkitab, doa puasa. Masa orang Kristen stres? Seringkali kan kita mendengar seperti itu. Satu tuntutan bagi orang-orang Kristen, katanya punya Tuhan, kok putus asa? Katanya rajin ke gereja, baca Alkitab, kok depresi sih? Padahal Bapak Ibu Saudara, orang Kristen juga manusia. Orang Kristen juga hidup di dunia yang sama. Orang Kristen juga mengalami kenaikan harga yang sama. Orang Kristen juga mengalami isu-isu yang sama. Kita masih hidup di dalam dunia, tapi bedanya kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Itu bedanya. Bedanya kita punya Allah yang begitu cinta sama kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya
kita penting untuk mengetahui bagaimana kita mengatasi rasa frustrasi, stres, depresi yang ada dalam diri kita dengan cara Alkitab. Emang contohnya ada di Alkitab? Ada, yuk kita buka. Dari 1 Raja-Raja 2 ayat 19. 1 Raja-Raja 2 pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-18. 1 Raja-Raja 2 pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-18. Kita akan melihat salah satu contoh superhero di dalam Alkitab. Tokoh Alkitab yang dianggap luar biasa, tokoh Alkitab yang dianggap supranatural, tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah nabi yang sangat termasyhur di bangsa Israel, kerajaan utara, sekitar tahun 875 sampai 850 sebelum masa Kristus gitu ya, before Christ. Nah, dengan berani kita tahu Elia telah menantang 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Karena apa? Karena sebelumnya Tuhan bilang, "Hei Elia, tegur itu Ahab, dia raja Israel, raja dari bangsa pilihan Tuhan. Tetapi dia mengambil istri dari Sidon. Dan ketika dia tetap maksa mau mengawini Isabel," seringkali anak sekolah minggu bilang, "Ih sebel," gitu kan, karena memang kehidupan ratu ini menyebalkan. Ratu itu tidak hanya datang seorang diri kucluk-kucluk. Ternyata dia membawa penyembahan berhalanya. Minimal dia membawa 450 nabi Baal yang masuk ke dalam Israel. Dan bukan hanya itu, dia ingin menghapuskan seluruh nabi Allah yang ada di Israel. Ditangkap, dipenggal lehernya, dibunuh semua sampai nabi Allah stres, depresi, frustrasi, dikejar-kejar. Mereka sembunyi semua, termasuk Elia yang pada saat itu ketakutan. Tapi Tuhan menugaskan Elia, "Kamu pergi." Mungkin kalau Elia bisa berkata, "Ya Tuhan, yang lain pada ngumpet, saya disuruh nyamperin." Tapi Elia tetap membela kebenaran. Dia tetap taat. Dia menegur Ahab, "Kesalahan kamu." Dia dibilang jangan. Dan akhirnya semua nabi Allah dihancurkan. Kemenangan Elia pada puncaknya adalah ketika dia menantang 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera di atas gunung Karmel. Dia tantang itu, dan kita tahu itu suatu puncak atau klimaks yang luar biasa, sampai kemudian dia bilang, "Ayo, siapa? Allahku atau dewamu yang bisa membakar korban bakaran ini? Silakan berteriak lebih kencang. Silakan panggil. Toreh-toreh itu keluarin darah segala macam. Mungkin dewamu lagi tidur, mungkin dewamu lagi jalan-jalan, teriak lebih kencang." Dari pagi sampai sore mereka berteriak-teriak, mereka menyayat-nyayat tubuh, mereka kerasukan dan sebagainya. Tapi korban bakaran itu tetap tidak terbakar. "Selesai ya," kata Elia, "waktu habis. Giliran ini, giliran saya yang bertindak ya." Waktu Elia berdoa, sebelum itu terbakar, Elia bilang apa? "Siramin dong ini dengan 7 ember air." Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau sesuatu yang basah pasti lebih susah dibakar, kecuali disirami dengan sesuatu yang mudah, misalnya minyak atau apa. Tapi ini disiram dengan air 7 ember, artinya udah pasti basah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, bahkan sampai mengalir ke parit yang ada di bawahnya, banjir. Tapi ketika Elia berdoa, api turun dari langit, menyambar habis sampai air-airnya juga kering. Pada saat itu terbukti Allah siapa yang hidup. Dan apa yang dilakukan Elia? Dia menyembelih semua nabi-nabi yang hadir di situ, yang kalah. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, kisah spektakuler seperti ini memang enak untuk kita baca. Tapi coba kita bayangkan dari sisi Elia, betapa tekanan yang harus dia terima dari awal. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita dalam ibadah, kita hanya hadir sebagai jemaat, kita datang ibadah, kita nggak pusing. Ya udahlah, besok datang ibadah, kita mungkin hanya memikirkan besok mau pakai baju apa, begitu ya. Besok bangunnya jam berapa mungkin. Atau ada yang lebih lagi daripada itu, udahlah besok tinggal buka lemari, pakai baju apa aja, datang dengerin ibadah, ikut ibadah, pulang. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kami para pelayan, terutama sebagai pengkhotbah atau pelayan khotbah, kami punya persiapan sekian hari sebelumnya, bukan sekian jam sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Saya rasa kalau Bapak Ibu Saudara bisa tanya kepada Pak Wiwi, kepada Paulus di lantai 2,
kepada para pembicara lokal kita, pasti sama kisahnya. Mereka mempersiapkan tema yang diberikan, mereka mempersiapkan waktu, mereka mempersiapkan doa, mereka mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Makin sulit tema yang diberikan, makin keras tekanannya, makin besar beban yang harus diterima. Jadi stres, depresi, frustrasi itu bukan hanya ketika berdiri di atas mimbar ini dan harus menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pesan apa yang Tuhan berikan kepada kami, atau lagu apa yang harus kami nyanyikan untuk memimpin Bapak Ibu Saudara masuk ke hadirat Tuhan. Tetapi tekanan itu sudah terjadi sekian hari setelah jadwal diberikan kepada kami. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Elia pada waktu itu. Ketika yang lain dibunuh, dia justru ditugaskan nyamperin. Betapa stresnya dia. Kalau saya dibunuh juga gimana? Pasti itu pikiran pertama yang ada di dalam pikiran dia. Lalu gimana? Dan ketika dia berhasil mencapai puncak dari mukjizat tersebut, seluruh energinya udah terkuras, seluruh dayanya udah habis. Kejadian berikutnya membuat Elia justru frustrasi, kecewa, depresi. Karena apa? Tekanannya yang begitu keras tiba-tiba lepas. Dan baru disitulah dia merasa kelelahan, Bapak Ibu Saudara. Di tengah kelelahan itu dia kecewa. Karena apa? Yuk kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat kedua, kita akan baca bergantian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka silakan. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Iya, terima kasih. Waktu dia melihat para nabi yang lain itu dibunuh, dia udah merasa takut, cemas, frustrasi. Tapi belum personal, Bapak Ibu Saudara. Ketika ayat ini kita baca, waktu para nabi itu kalah dan semuanya dibunuh oleh Elia, dan kemudian Ahab kasih tahu ke istrinya laporan, mam, nabi kita semuanya dibunuh tuh, nabi kau kalah semua, tewas sama si Elia, terus udah mati semuanya. Isabel ngamuk, Bapak Ibu Saudara, dan ancaman kematian itu ditujukan personal kepada Elia, sampai dia bersumpah kalau besok dia belum mati, lihat aja, pas artinya Isabel udah bersumpah besok kalau pasti mati, nggak mungkin enggak. Kalau tadinya dia melihat orang lain yang mengalaminya, mungkin dia masih bisa lolos, mungkin. Tapi saat itu sudah ditujukan kepada dia, artinya dia sendiri pribadi yang menjadi buronan, dia yang menjadi wanted, dia yang masuk ke dalam daftar DPO, dia yang akan dibunuh, dan seluruh prajurit istana pasti mencari dia. Sehingga ketakutannya lebih bertambah, dia merasa cemas, depresi, frustasi, dan kecewa, Bapak Ibu Saudara. Setelah kita melayani Tuhan, apa yang kita harapkan? Tentunya kita berharap penyakit kita Tuhan sembuhkan. Tentunya kita berharap promosi di dalam pekerjaan atau usaha kita Tuhan berikan. Tentunya kita berharap keluarga kita semakin harmonis. Tentunya kita berharap Tuhan memberikan berkat melimpah dalam keluarga kita. Betul bukan? Tuhan, aku udah melayani Engkau, kok perusahaanku malah bangkrut? Tuhan, aku udah melayani Engkau, kok malah aku sendiri yang belum merit, teman-temanku semua udah pada merit, aku kan dulu kembang kampus. Tuhan, aku dijemput-jemputin anak sekolah minggu segala macam. Oh, yang lain udah ganti mobil duluan, aku belum. Tuhan. Ekspektasi Elia mungkin sama dengan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melayani Tuhan, kita berharap setelah itu Tuhan akan memberikan
memberikan segala sesuatu yang baik. Setelah itu hidup kita akan menjadi lebih baik. Tapi ternyata yang kita baca tidak seperti itu. Elia malah mendapatkan tekanan yang lebih keras karena ancaman pembunuhan itu personal langsung kepada dirinya. Bukankah kita juga sering mengalami seperti itu? Bersyukur tangan Allah tidak membiarkan Elia tenggelam di dalam rasa putus asa atau frustrasinya. Tangan Allah menolong Elia keluar, menarik dia dari ketakutannya. Demikian pula kita yakin bahwa Tuhan selalu mau dan mampu menarik kita dari awan gelap kehidupan kita masing-masing. Kalau saya tanya satu persatu, pasti kita punya masalah sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Kita nggak bisa bilang masa lalu mah cuma segitu, levelnya masih cerek, gue ini lebih berat. Enggak. Setiap masalah yang kita hadapi bagi kita sendiri pasti terasa berat. Oleh sebab itu kita perlu simpati dan empati kepada sesama kita. Nah, kita lanjut ayat yang kelima. Apa sih cara Tuhan? Bagaimana Tuhan menolong Elia untuk mengatasi rasa frustrasinya tersebut? Yang pertama, kita lihat dari ayat 5 sampai yang ke-8. Boleh saya minta tolong Saudara Philip untuk membacakan bagi kita semua 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai yang ke-8. Silakan. Sambil berdiri boleh ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Iya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan sangat peduli sama Elia. Dia kasih apa? Makan, minum, tidur. Itu kan yang semua manusia butuhkan. Mau Kristen gak Kristen, semua manusia butuh itu. Mau percaya Tuhan gak percaya Tuhan, semua manusia butuh itu. Mau ke gereja gak ke gereja, semua manusia butuh itu. Mau tinggal di Indonesia, tidak tinggal di Indonesia, semua manusia butuh itu. Bukan cuma kerohanian dan kegiatan yang biasa kita label kegiatan rohani, kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan yang Tuhan pedulikan di dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga peduli bahwa kita butuh makan, minum, dan istirahat. Dan itulah yang dibutuhkan Elia pada waktu itu. Sehingga Tuhan memberikan makanan yang cukup, istirahat, tidur yang pulas, mungkin sampai ngorok. Supaya apa? Supaya kelelahan Elia itu bisa hilang. Dan dia kembali refresh, kembali dipulihkan. Kadang-kadang kita melabeli berbagai kegiatan kita, antara yang ini mah rohani, Tuhan peduli. Yang ini buat Tuhan, yang ini mah duniawi, Tuhan gak peduli. Tapi bagi Tuhan, seluruh hidup kita nggak ada batasan duniawi ataupun rohani. Bagi Tuhan, hidup kita seluruhnya terbentang di hadapan matanya. Dan Dia peduli dengan hidup kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita masih bergumul dalam berbagai kesulitan. Pelajaran di sekolah, di pekerjaan, rumah tangga, pernikahan, usaha, pribadi, ekonomi, pelayanan, dan sebagainya. Kesulitan tersebut membuat kita menjadi lesu, menjadi lelah, menjadi sesak, overwhelmed, burnout gitu ya. Seolah-olah kita, aduh udah deh capek, nggak tahu lagi mau ngapain. Justru saat kita lengah Bapak Ibu Saudara, iblis segera menyerang, membuat kita menjadi makin tawar hati, menjadi kita makin cemas, membuat kita nggak bersemangat mau ngapa-ngapain, membuat kita nggak semangat dalam melayani Tuhan, nggak semangat dalam masak, nggak semangat ngobrol sama pasangan kita, nggak semangat dalam melakukan pekerjaan kita. Semua terasa berat. Kalau saat ini kita berada dalam situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara, ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat ke-28. Yesus mengundang kita, "Marilah kepadaku semua
yang letih lesu dan menanggung berat. Aku akan disuruh datangnya ke siapa? Ke toko sebelah. Yesus yang panggil, mari datang kepadaku. Lalu kemudian dia mau ngapain? Datang aja ke sini, nanti yang nolong dia. Bukan. Datang kepada Yesus yang mampu memberikan kelegaan. Jangan datang sama yang lain. Amin. Yang pertama, ketika kita stres, frustasi, depresi, Tuhan memberikan waktu untuk kita istirahat. Karena dia peduli dengan kebutuhan kita. Yang kedua, ayat 9 sampai yang ke-10 akan saya bacakan. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai yang ke-10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Waktu Elia ada di Gunung Horeb, Tuhan bertanya, ngapain kamu di sini, Elia? Tuhan emangnya nggak tahu Elia lagi ngapain? Coba Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sering ditanya begitu? Kalau kita lagi masak, misalnya anak kita datang, mama lagi ngapain? Ya masak lah, emang tidur siang, nggak lihat apa mama lagi ngapain? Mungkin pada saat itu Elia juga bisa bilang, Tuhan, engkau nggak lihat aku lagi ngapain? Engkau nggak lihat aku kelelahan? Engkau nggak lihat aku masih dalam masa pemulihan? Aku baru aja makan minum tidur, aku baru saja sampai di Gunung Horeb, di Gunung Allah setelah 40 hari perjalanan. Engkau pasti tahu aku lagi ngapain di sini, kan engkau yang suruh aku ke sini. Bisa kan Elia ngomong seperti itu? Tapi sebenarnya pertanyaan Tuhan itu hanya ingin supaya Elia bisa mencurahkan unek-uneknya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bukankah kita juga sering lakukan itu sama anak-anak kita kan? Ibu saudara, gimana kamu hari ini? Temanmu gimana? Kita pengen anak kita bisa cerita dengan pasangan kita. Kita pengen mereka bercerita sama kita, ada komunikasi. Tuhan juga mengajukan hal yang sama. Tuhan tahu Elia bercerita apa sih penyebab rasa frustrasimu, walaupun Tuhan udah tahu. Dan seolah-olah yang Elia curahkan di situ adalah pengaduan dia. Aku sudah melakukan segala sesuatu buat Tuhan, tapi kok aku malah diancam mau dibunuh. Tapi inilah justru kejujuran Elia yang membuka pintu bagi Tuhan. Dia mempercayakan isi hatinya kepada Tuhan. Dan ketika Elia sudah curhat kepada Tuhan, Elia membantu mengenal dirinya sendiri, membuka kesempatan bagi Tuhan untuk memberikan pertolongan. Karena dengan kata lain, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tidak berdaya tanpa Engkau. Pemazmur dalam 116 ayat 1 sampai yang kedua pernah mengatakan hal yang sama. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Kalau kita cerita sama orang, Bapak Ibu Saudara, sebentar orang udah bosan kadang-kadang. Lagi ceritanya, karena kan udah cerita 30 kali, sekarang yang ke-31 kali nih udah cerita, tuh lagi muter-muter. Besok-besok kita datang lagi, mungkin orang aduh maaf ya lagi sibuk, nggak sempat. Tapi Tuhan selalu menyendengkan telinganya. Sehingga pemazmur mengatakan, seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Cuma Tuhan yang gak pernah bosan, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari Elia, waktu Tuhan nanya sama Elia, ternyata Tuhan juga pengen loh mendengarkan curhatan kita. Tuhan akan berbuat sesuatu untuk membangkitkan kembali. Bukan cuma sekedar dengerin terus bilang, oh iya, oke berdoa aja ya, kasihan ya kamu. Enggak, itu mungkin manusia, sekedar simpati saja, empati saja. Tapi Tuhan bisa berbuat lebih. Dan biasanya kita orang Kristen, kita suka curhat, mungkin kita punya mentor, kita punya gembala, kita punya pengurus komisi, kita suka cerita dengan orang-orang yang kita percaya tingkat kerohaniannya bisa diandalkan gitu ya. Hal ini sangat baik dan dianjurkan. Makanya di gereja-gereja ada perjanjian untuk bisa konseling minimal, katanya kalau udah cerita, udah curhat, 50% beban udah bisa hilang, baru didengerin doang gitu ya. Makanya tips untuk bapak-bapak, kalau istrinya lagi ngoceh, jangan dijawab ya Pak ya. Dengerin aja Pak, ntar udah capek dia diem sendiri Pak. Mungkin kuotanya belum habis begitu ya. Kayak baterai Pak, ntar udah capek dia diem sendiri.
Kalau kelamaan Pak, dipeluk aja Pak, dipeluk pasti dia diem, gitu ya. Ini tips and trick begitu. Nanti ada tips and trick juga buat ibu-ibu, tenang ya, supaya nggak terlalu banyak ngoceh. Nah, hal ini baik karena dengan menceritakan masalah, akhirnya kita bisa melihat, oh iya ya, yang tadinya udah numpuk sampai ke ubun-ubun, ternyata masalah itu nggak sebesar itu ya. Ternyata masalah itu bisa dilihat dari sisi yang lain ya. Oh ternyata masalah itu begini ya. Oh ternyata masalah itu masih ada jalan keluarnya ya. Oh ternyata masih ada celahnya ya. Boleh kita cerita dengan orang-orang yang kerohaniannya bisa diandalkan. Tapi lebih daripada itu, jangan lupakan ada Tuhan yang selalu siap mendengarkan curhatan kita. Kita penting bagi dia, sampai dia mau menyendengkan telinganya bagi kita. Ucapkan doa kita dengan jujur, ungkapkan hati kita. Tuhan, aku frustrasi, aku kecewa, aku marah. Tuhan kok begini sih? Aku kan ungkapkan sama Tuhan. Doa yang demikian sangat berguna untuk apa? Menjernihkan pikiran kita. Karena Tuhan gak pernah ember dan membuat pandangan kita menjadi lebih objektif, menggerakkan tangan Tuhan untuk bisa menolong kita. Kita penting bagi Tuhan. Dia mau dengar curhatan kita. Yang ketiga, lanjut ayat 11 dan 12. Saya boleh minta tolong saudara Andreas untuk membacakan bagi kita semua. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. Silakan. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya, terima kasih. Waktu Elia frustrasi, pasti dia merasa Tuhan udah gak peduli. Tuhan melupakan dia, Tuhan meninggalkan dia. Dan pada saat-saat seperti itu, biasanya seperti yang kita alami juga, kita mulai merupakan, meragukan kuasa dan penyertaan Tuhan. Iya sih, dulu Tuhan tolong, tapi yang sekarang kayaknya udah enggak deh. Kayaknya aku udah gak layak ditolong Tuhan. Kayaknya aku udah gak layak diampuni Tuhan. Kayaknya percuma dia melayani Tuhan. Kayaknya Tuhan udah bosan deh sama aku. Pada saat kita frustrasi, pada titik terendah dari yang kita alami, kita lupa dengan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sekali lagi menyatakan dirinya kepada Elia. Hei, aku tidak pernah berubah. Hei, aku tetap ada mendampingi kamu. Hei, aku tetap memegang tanganmu. Hei, aku tetap ada untuk mendengarkan kamu. Poin yang ketiga, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Elia. Dia menyatakan dirinya lagi kepada Elia. Dia mulai sadar, imannya menjadi lemah. Dia terlalu memandang situasi di sekelilingnya. Dia melihat tidak ada jalan keluar, sehingga dia lupa memandang ke atas kepada Tuhannya. Ini juga seringkali kita alami. Kita merasa diri kita dilupakan, sehingga kita menjadi orang yang paling malang di dunia, orang yang paling bangkrut, orang yang paling tidak berharga, tidak dihargai oleh pasangan, tidak dihargai oleh anak-anak, tidak dihargai oleh keluarga besar. Di dalam pekerjaan juga kita seringkali diberikan pekerjaan yang remeh-remeh, atau bahkan dibanjiri dengan pekerjaan yang seharusnya bukan bagian kita. Dan seterusnya kita merasa, oh kita ini orang yang tidak berharga, seringkali diremehkan, dan kita mengasihani diri kita sendiri. Pada saat seperti itu Bapak Ibu Saudara, yang kita butuhkan adalah kesadaran bahwa pernyataan dan kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesadaran ini dapatnya dari mana? Dari saat teduh Bapak Ibu Saudara. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, kita mau mendengarkan Tuhan. Pada saat kita saat teduh, kita berada sendirian di dalam ruangan, hanya kita dengan Tuhan. Kita bisa merasakan pelukan Tuhan, begitu hangat. Kita bisa merasakan pelukan Tuhan. Mungkin kalau kita buka mata, kita nggak bisa lihat secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan. Dan pada saat itu kita bisa menangis di hadapannya. Meskipun kita sedang lemah, Tuhan tetap setia di dalam hidup kita. Yang terbaik untuk saat kita frustrasi adalah pergi. Pergi kemana? Ke mall? Tidak. Kemana? Healing? Tidak. Liburan? Enggak. Pergi ke tempat hanya kita dan Allah sendiri. Sehingga pada saat itu kita bisa melihat dari sudut pandang Allah, seperti yang Tuhan suruh Elia lakukan. Pergilah keluar dan lihatlah. Berdirinya dari mana? Dari Gunung Horeb. Gunung Horeb itu gunung apa? Gunungnya Allah.
Jadi Allah mengajak Elia ke Gunung Horeb untuk melihat dari sisi Allah, ini yang aku lihat. Berbeda dengan apa yang kamu lihat. Dan pada saat itu, Elia bisa lebih dikuatkan. Bagaimana cara kita? Apakah kita harus pergi ke Gunung Horeb juga? Rame-rame ikut tur Israel? Enggak. Cukup masuk ke kamar kita. Hampiri dia melalui doa dan saat teduh kita. Dalam rutinitas hidup kita, makin sibuk, justru kita harus makin meluangkan waktu untuk berdoa, menenangkan diri, berdiam diri, belajar mengenal Tuhan, seperti bagaimana Dia menyatakan dirinya pada kita dalam pengalaman hidup sehari-hari kita. Karena Tuhan tidak selalu bekerja secara supranatural. Tadi dibilang apa? Di dalam angin yang besar dan kuat memecahkan gunung, Tuhan gak ada. Di dalam angin datanglah gempa, Tuhan juga gak ada. Tapi Tuhan justru ada di dalam angin sepoi-sepoi. Tidak selalu ada mujizat di dalam diri kita, di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan selalu menyatakan penyertaannya dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Melalui cerita anak-anak kita, melalui kesaksian orang lain, melalui apa yang kita lihat di jalan. Itu Tuhan bisa berbicara dan menguatkan iman kita. Yang ketiga yang bisa kita pelajari, ketika Elia frustrasi, ketika kita merasa stres, depresi, Tuhan bisa menyatakan diri kembali kepada kita. Walaupun tidak selalu secara supranatural, Tuhan mengajak kita melihat dari sisinya Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir, ayat 13 sampai yang ke-16. Saya boleh minta tolong Ibu Livi untuk membacakan bagi kita semua. 1 Raja-Raja 19 ayat 13 sampai yang ke-16. 1 Raja-Raja 19 ayat 13 sampai 16. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubuhi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ini mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Ya, boleh lanjut sampai ayat ke-18. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Iya, terima kasih. Sampai di tahap ini Tuhan berkata kepada Elia, "Pergi, kembali ke jalannya." Kalau tadi dia bilang pergi keluar, lihat dari sudut arah. Sekarang dia bilang pergi, kembali ke jalannya, kembali ke jalurmu. Elia diberikan tugas untuk mengurapi 3 orang, dan salah satu di antaranya adalah regenerasinya, Elisa, yang nanti akan menjadi nabi di Israel menggantikan dia. Untuk meyakinkan hati Elia menjalankan tugas lagi, karena Allah merasa dia sudah siap, Allah merasa dia sudah bisa. Allah kasih tahu, "Hei, kamu gak sendirian. Ada 7.000 orang di Israel yang masih tetap percaya dan setia kepadaku, kepada Allah." Jadi dia pengen kasih tahu Elia, kamu gak sendirian. Kamu bukan orang yang paling malang. Ada aku dan 7.000 orang lainnya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa diri kita sendirian, sepi di tengah keramaian. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah, Allah bisa membukakan mata kita dan melihat bahwa Dia menaruh orang-orang di sekeliling kita, di dalam kehidupan kita, yang terus menjaga kita untuk kita bisa tetap berada di jalurnya Tuhan. Bahkan ketika kita mulai keluar, kita bisa dikembalikan, dan Allah menaruh itu di dalam hidup kita. Ada 7.000 orang yang Tuhan taruh di sekitar kita, kalau boleh kita katakan seperti itu. Dan kita tidak sendirian, mengalami masalah yang sama, struggle yang sama, perjuangan yang sama, beriman yang sama, ibadah yang sama di sekitar kita. Hanya terkadang ketika kita frustrasi, kita nggak lihat semuanya itu. Kita merasa beban kita yang paling berat. Demikianlah Tuhan meningkatkan kinerja atau kemampuan Elia. Sampai akhirnya pasal-pasal berikutnya, kalau Bapak Ibu Saudara baca, Elia kembali ke jalurnya, kembali berkarya sebagai Nabi Allah yang agung.
bagaikan pedang Allah menghanguskan berbagai dosa di dalam bangsa Israel. Dan Elia tetap setia kepada Tuhan sampai diangkat dengan kereta. Nah, ini yang sering salah Bapak Ibu Saudara. Elia diangkat Tuhan dengan kereta api katanya. Bukan kereta api Bapak Ibu Saudara, kereta berapi, beda sama kereta api. Tanda apa? Elia salah satu tokoh di dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Dia dimuliakan begitu rupa oleh Tuhan sehingga dia dijemput dengan kereta berapi dari surga. Itu luar biasa, dia terbang di depan mata Elisa dan jubahnya dia tinggalkan untuk generasi penerusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang memburuk, mari kita datang kepada Tuhan seperti Elia dan bertobat kepada Tuhan. Jangan biarkan frustrasi kita, kekecewaan kita, kelemahan kita, overwhelm, burnout, ataupun kesesakan kita, tawar hati kita, kelesuan kita, rasa jemu kita semakin membuat hidup kita digerogoti. Sampai kita tidak lagi semangat untuk beraktivitas, makan aja males, ngomong aja males, mau tidur aja males gitu kan, dan seterusnya. Jangan biarkan rasa frustrasi itu menguasai hidup kita. Ketika mulai datang dalam hidup kita, ingat 4 hal yang Tuhan lakukan kepada Elia. Dia mampu lakukan juga bagi kita, karena kita semua adalah anak-anaknya juga. Dia cinta kepada kita sama seperti dia cinta kepada Elia. Dia perhatikan kita sama seperti dia perhatikan Elia. Allah yang sama yang disembah oleh Elia, Allah yang sama juga yang masih memberkati dan memimpin hidup kita, menyertai hidup kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kembali kami diingatkan bahwa kami tidak kebal dengan rasa frustrasi, dengan rasa kecewa, dengan rasa overwhelm, dengan rasa burnout, dengan kejenuhan, kelesuan, kelelahan, dan segala sesuatu di dalam hidup kami, dengan segala sesuatu yang bikin kami stres, frustrasi, depresi, karena kami masih hidup di dalam dunia ini secara fisik. Tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu cinta kepada kami dan peduli, bahkan mengerti dengan tepat apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kembali kami diingatkan, kembali kami belajar dari Elia, dan kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Namun Roh Kudus akan terus mengajar kami, menyertai dan membimbing kami, supaya kami bisa semakin dikuatkan dalam pengiringan kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan percaya bersama kita katakan, saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke muka. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh,
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sudah terima semua perjamuannya? Masih ada yang belum terima? Enggak ya, semuanya sudah terima ya. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi ini, pada kesempatan ini kami boleh makan, minum sehidangan semeja bersama dengan Engkau. Ini semua kembali mengingatkan kepada kami akan kematian-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kami percaya kematian-Mu menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami Tuhan. Pagi ini untuk makan, minum sehidangan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu memberikan kuasa, Tuhan mendatangkan kuasa atas kami. Sehingga pagi ini kami yang datang dengan segala berbagai macam masalah, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kami yang datang dengan hati kusuk, Tuhan akan memberikan kelegaan. Kami yang datang dengan berbagai penyakit, kami percaya bilur-bilur-Mu sanggup memberikan kesembuhan. Kalau Kau sudah menolong Elia, Kau juga akan menolong kami di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Itu sebabnya kami percaya apa yang tidak kami doakan, Engkau memberikannya Tuhan, lebih dari apa yang kami doakan. Engkau menjawab juga Tuhan setiap apa yang kami doakan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan mujizat-mujizat masih ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya kami mohon Engkau memberkati Tuhan tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami, membangkitkan kami, memberikan semangat yang baru pada kami Tuhan. Dan Engkau menginginkan kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Itu sebabnya berikan kekuatan kepada kami untuk dapat memberitakan kematian-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kapanpun kami Tuhan, Kau berikan kesempatan, jadikan kami berkat untuk orang banyak, untuk memberitakan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyatukan hati, pikiran, perasaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita semua mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Akan berdoa, Tuhan, kami akan makan tubuh dan darah Kristus bersama dengan Engkau. Sebabnya kami percaya Tuhan, kuasa-Mu turun atas kami.
sehingga kami diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah persoalan yang datang pada kami. Terima kasih Tuhan, berkati tubuh dan darah-Mu, Kau sucikan dan kuduskan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, makanlah kamu semua. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah kami meninggalkan cara hidup kami yang lama, yang sia-sia bagi Engkau Tuhan. Kami mau hidup baru bersama dengan Engkau, karena kami sudah dibasuh oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Pimpin dalam hidup kami selanjutnya Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Ajar untuk kami selalu mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kalau Engkau selalu memelihara kehidupan kami, Engkau memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami Engkau berkati. Di saat seperti ini Tuhan, izinkan untuk kami mengembalikan 1/10 yang milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mempersiapkan hati-hati kami, kalau Engkau juga Tuhan sudah menggerakkan hati-hati kami,
Biarlah saat ini kami akan melakukannya. Perintah Tuhan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selebihnya Tuhan akan memberkati kami, mencukupkan kami di dalam segala apa yang kami perlukan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu sudah menyucikan kami, memperbarui hidup kami, memberikan pengampunan dosa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan syukur kita dan memberikan perpuluhan kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih bisa menikmati semua ini karena Engkau Tuhan. Dan biarlah bagian kami untuk membawa korban syukur kami, membawa bagian kami, membawa ketaatan kami. Itu bagian kami melakukan yang terbaik. Korban syukur yang kami persembahkan saat ini Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi, yang membawa setiap korban syukur ini Tuhan. Biar Engkau boleh memberkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati juga apa yang boleh terkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Untuk setiap program pelayanan yang ada di gereja Alberta ini Tuhan. Biar semua boleh berjalan, boleh terpenuhi, boleh tercukupi, karena Tuhan Allah yang menyediakan segalanya. Terima kasih Tuhan, kami mau taat, kami hanya mau melakukan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini saya mau persilakan dan Bapak Ibu yang mau persepuluhan bisa bawa ke depan. Janji-Mu terambah di jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lebih menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan bertambah di kakiku. Janji-Mu terambah di jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lebih menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari bagi ini bersama-sama katakan, ku
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara terkasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom semuanya, puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah. Bahkan kita juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga mewakili seluruh jemaat GBA Alberta dan Gembala mengucapkan sekali lagi terima kasih pada PDP Perneta, lupa naik ke tingkat ya, untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelayanan yang sudah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk sekolah minggu Alberta Kids hari ini tetap diadakan jam 10.30 setengah 11 pagi. Jadi buat ibu-ibu, oma-oma yang anak-anaknya biasa ikut sekolah minggu bisa diantar jam setengah 11 siang ini. Untuk kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi, Selasa ini tanggal 8 November jam 10 akan dilayani oleh Pendeta Magdalena Dianti Chandra. Ya Bugem, jangan lupa hari Selasa. Dan kita juga bisa menyatukan hati kita untuk berdoa bersama secara online yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi. Buat bapak-bapak, ibu yang punya waktu setiap hari Kamis jam 10 pagi bisa gabung berdoa bersama secara online. Karena memang selama ini belum banyak nih yang ikut. Jadi kita rindu supaya seluruh jemaat yang ada di sini yang punya kesempatan hari Kamis jam 10 pagi bisa sama-sama gabung. Kita berdoa bersama-sama untuk setiap pergumulan kita, buat gereja, bangsa, dan negara. Dan untuk kebaktian remaja atau EYT diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Untuk Sabtu ini 12 November akan diadakan acara sharing. Dan minggu depan untuk kebaktian umum tanggal 13 November jam 8 pagi firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Untuk jemaat bisa mengikuti kegiatan kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group setiap minggunya pastinya, untuk bisa melihat kegiatan-kegiatan di gereja kita, khususnya juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diaken Nyong Puryanti Mihandoko tanggal 6 November. Orangnya masih di Pontianak ya, belum balik. Kalau dia nonton siaran ulangan ini nanti, selamat ulang tahun Bu Pur, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Melinda Gosali tanggal 7 November, mungkin hari ini nggak hadir ya. Diaken Sadrak Sugiarto tanggal 8 November, kayaknya nggak kelihatan Bu Wiwin, pulang kampung. Ya, disampaikan aja selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Ibu Salomita Eva Hyoras, tadi kayaknya pagi di depan mungkin naik ya karena anaknya. Oke, selamat ulang tahun Eva, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada
PGP Felix Gusman Komala dan Pendeta Karmelia Suryanto tanggal 12 November ini. Selamat happy wedding Emir, Tuhan Yesus memberkati. Makin harmonis ya. Dan sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal yang akan diadakan perayaan Natalnya ini tanggal 25 Desember, tepat tanggal 25 hari Minggu jam 4 sore. Jadi diingat ya, kalau kita biasa ibadah raya jam 8 pagi, untuk ibadah perayaan Natal diadakan jam 4 sore di tempat ini ya. Jadi jangan lupa dicatat dulu waktunya, tanggal 25 hari Minggu jam 4 sore. Dan untuk membuka tahun baru, kita juga akan mengadakan kebaktian awal tahun hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 jam 10 pagi. Jadi waktunya ini yang mungkin agak berbeda. Kalau Natal jam 4 sore, untuk awal tahun baru jam 10 pagi, yang juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan jemaat juga bisa mempersembahkan dana Natal dan awal tahun ini melalui rekening gereja seperti yang biasa, melalui QRIS juga bisa, dan juga mungkin melalui amplop persembahan yang sudah disediakan, yang sudah 2-3 minggu, semenjak 2-3 minggu yang lalu rasanya ya sudah dibagikan. Dan dana yang dibutuhkan untuk seluruh rangkaian kebaktian Natal dan awal tahun budgetnya sekitar 15 juta rupiah. Mungkin salah satunya bisa kita lihat, kita udah punya pohon Natal baru ya. Yang saya juga nggak tahu nih, tahu-taunya kali semalam ada turun salju lokal ya. Jadi mari kita mendukung acara Natal dan tahun baru kita melalui dana yang bisa kita transfer maupun kita masukkan dalam amplop persembahan yang sudah disediakan. Itu saja wartanya. Mungkin ada tambahan dari Bu Gembala. Jika tidak ada, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengorbankan anak-Mu yang tunggal demi memulihkan kami, untuk menghapus setiap dosa-dosa kami. Dan karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus mengajarkan kami untuk rela dan sedia menghamba pada Engkau Tuhan, menjadi hamba yang selalu rela dibentuk seperti bejana Tuhan, untuk semakin menyerupai dengan Engkau. Biarlah Tuhan, kami yang sudah menjadi satu dengan tubuh-Mu pada pagi hari ini, kami boleh terus diubahkan. Kami boleh mengambil suatu komitmen untuk merubah setiap tingkah laku kami, mungkin pemikiran kami, sikap hidup kami yang belum sesuai dengan Engkau Tuhan. Biar kami boleh lebih menyenangkan Engkau lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur
untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami, memulihkan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Ibu Pendeta Karmelia yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, Engkau yang terus singkapkan rahasia firman Tuhan kepadanya, sehingga biarlah melalui pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Engkau saja, dan boleh membawa jiwa-jiwa baru Tuhan, lebih mengenal Engkau lagi. Bapak, kami juga bersyukur kalau Ibu Pendeta Karmelia bersama dengan Pak PDP Felix juga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada tanggal 12 November yang akan datang. Kami percaya Tuhan kalau Engkau yang sudah memelihara kehidupan rumah tangga mereka sampai saat ini, kami percaya untuk kedepannya Engkau juga yang akan terus memelihara kehidupan keluarga mereka, dan Engkau terus yang membantu mereka untuk menjaga cinta kasih di antara mereka Tuhan, dan terus memupuk kasih di antara mereka berdasarkan kasih hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga pelihara kedua orang anaknya Tuhan. Di dalam studi mereka Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang pelihara dan Engkau jamin masa depan mereka. Kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang ada di tengah-tengah kami, yang bahkan memimpin perjamuan kudus pada pagi hari ini. Engkau yang terus memberikan kekuatan, dan Engkau juga terus melengkapi beliau Tuhan di dalam menggembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini khususnya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus pelihara beliau, juga berikan kekuatan, kesehatan yang baru hari lepas hari. Bahkan Engkau juga yang tolong beliau supaya bisa memberikan teladan yang baik untuk setiap jemaat yang ada. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang boleh dengan setia hadir beribadah pada hari Minggu seperti saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan memberkati kami semua dari barisan terdepan sampai yang terbelakang, dari terkecil sampai terbesar Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami, dan ketika kami pulang nanti kami sudah mendapatkan sukacita yang daripada Engkau. Dan kami juga menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang pada pagi hari ini mungkin tidak bisa hadir Tuhan, tidak bisa bergabung di ibadah pagi hari ini. Engkau yang juga memberkati mereka. Bagi mereka mungkin yang ada dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, kami percaya Engkau juga yang sanggup melawan, akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan bagi mereka juga yang dalam pergumulan masalah, berbeban berat, biarlah Tuhan Engkau juga yang akan memberikan kelegaan, penghiburan, bahkan jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Biarlah mereka boleh tetap beriman hanya kepada Engkau, bersandar hanya kepada Engkau ketika mereka menghadapi masalah, bahkan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk acara Natal yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember yang akan datang, untuk ibadah Natal umum Tuhan, maupun ibadah Natal setiap komisi yang ada, baik itu komisi wanita, sekolah minggu, EYT ataupun pemuda Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan sehingga setiap acara ibadah Natal yang akan diadakan boleh berlangsung dengan lancar, dan semuanya boleh mendatangkan berkat bagi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang cukupkan setiap kebutuhan, terutama untuk kebutuhan dana yang diperkirakan sekitar 15 juta. Kami percaya Tuhan, kalau yang lalu-lalu Engkau sudah mencukupkan setiap kebutuhan dana tersebut, maka pada tahun ini kami juga percaya Engkau yang akan mencukupkan dengan cara dan waktu Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain. Biarlah Engkau yang hantar pimpin setiap langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Pujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Akhirnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus, memimpin kita sekalian,
mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan amin. Terima kasih Yesus